Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Kembali lagi di SHB Official atau Sahabat Beriman Official, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan mengangkat pembahasan di mana yang berjudul Khalifah Al-Mahdi dan Peperangan Melawan Romawi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan tentang pertempuran Imam Mahdi melawan bangsa Romawi tentu sudah banyak referensi atau sudah banyak pembahasan mengenai hal seperti ini, sahabat beriman. Namun di kesempatan ini saya coba mengangkat pembahasan ini agar bisa menambah pengetahuan kita tentang bagaimana perang Al-Mahdi dan peperangan melawan bangsa Romawi. Sahabat yang beriman, hubungan kekhalifahan Islam dengan negara Romawi adalah hubungan perang. Ini karena Romawi merupakan negara kafir harbi fi'lan. Berbagai serangan dan manuver politik dari kedua belah pihak tidak pernah berhenti, bahkan makin meningkat, baik dari pasukan muslim maupun dari pihak musuh. Peperangan terjadi di darat maupun juga di laut. Sahabat yang beriman, Khalifah Al-Mahdi langsung memimpin pasukan. Pada tahun 1162 Hijriah, Khalifah Al-Mahdi mendapat kabar dari wilayah Asia Kecil yang ketika itu merupakan perbatasan antara kekhalifahan Abbasiyah dengan kekaisaran Romawi, bahwa pasukan Romawi telah berhasil memasuki wilayah kekuasaan Abbasiyah. Mereka bahkan telah berhasil menguasai sejumlah kota di wilayah tersebut. Pada tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelum memasuki tahun Masehi, masih ratusan Hijriah, inilah sebuah peperangan yang dihadapi oleh Al-Mahdi, sahabat beriman. Mendengar kabar ini, Khalifah Al-Mahdi mengumumkan jihad melawan Romawi. Khalifah memanggil sejumlah pasukan dari Khorasan dan provinsi lainnya untuk ikut serta dalam ekspedisi tersebut. Kali ini sahabat yang beriman, Al-Mahdi sendiri yang akan memimpin pasukan. Ia didampingi oleh putranya bernama Harun bin Al-Mahdi. Sedangkan putra mahkota Musa bin Al-Mahdi ia tugaskan menjalankan roda pemerintahan selama kepergiannya. Khalifah Al-Mahdi bersama pasukannya bergerak hingga mencapai Al-Baradan dan menetap di sana selama kurang lebih 2 bulan. Tentu ini merupakan salah satu perang terpenting dalam masa pemerintahan Al-Mahdi. Ia berhasil menaklukkan beberapa daerah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang beriman, ketika di masa-masa yang sekarang, masa-masa penantian kemunculan Al-Mahdi yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia, kita tentu belum bisa mengetahui perang apakah yang akan terjadi atau perang bagaimanakah perang yang akan dihadapi Imam Mahdi ketika muncul nanti. Pembahasan ini hanya gambaran dari beberapa peperangan-peperangan di masa lalu yang pernah terjadi, sahabat yang beriman. Mungkin ini bisa menjadi sampel atau menjadi contoh apakah kita akan menghadapi peperangan besar ketika nanti Imam Mahdi muncul.
Semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendakinya maka itulah yang akan terjadi. Sebagai muslim, kita harus saling mengingatkan akan kehati-hatian akan fitnah, terutama fitnah akhir zaman. Karena itu kita pasti akan menghadapi hal-hal yang seperti itu, sahabat beriman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pasukan muslim mendapatkan kemenangan besar dalam pertempuran tersebut dan berhasil menaklukkan beberapa benteng, termasuk benteng Samalah, setelah pasukan Al-Mahdi mengepungnya selama 38 hari dengan melontarkan manjanik dan kemudian menguasainya. Harun Al-Mahdi mengantarkan kemenangan mereka. Ekspedisi ini menjadi panggung bagi Harun bin Al-Mahdi menunjukkan kebolehannya di tengah pasukan perang Abbasiyah. Sahabat yang beriman, Harun berhasil mengambil alih wilayah Abbasiyah, tetapi dia tidak bergerak lebih jauh. Meski begitu, Al-Mahdi sangat bangga dengan keberhasilan ini. Ini mengangkat Harun menjadi penguasa Azerbaijan, Armenia, dan seluruh wilayah barat. Kemudian sahabat yang beriman, di sisi pembahasan ini ada kembali serangan atau kembali menyerang Romawi. Pada 165 Hijriah, Harun bin Al-Mahdi dipercaya khalifah sebagai panglima pasukan untuk kembali melancarkan serangan ke As-Saifah dan menyebarkan kekacauan wilayah Romawi. Jumlah pasukannya ketika itu mencapai 95.793 personil dengan membawa koin sebanyak 194.450 dinar dan perang sebanyak 21.414.800 dirham. Sahabat yang beriman, pasukan Harun bin Al-Mahdi terus bergerak hingga mencapai Teluk Al-Bar di Konstantin, ibu kota Bizantium. Harun berhasil menembus pertahanan Romawi dan menghancurkan satu persatu kota mereka. Kala itu, sahabat yang beriman, pemimpin tertinggi Romawi adalah Ratu Iren. Tentu sahabat yang beriman pernah mendengarkan siapa itu Ratu Iren. Ratu Iren yang merupakan janda dari Kaisar Leo. Ratu Iren memimpin Romawi karena putranya yang tidak lain adalah pewaris tahta masih berusia sangat muda, sehingga dia untuk sementara waktu menggantikan tugas-tugas pemerintahan. Tentu melihat kekuatannya sudah terdesak, Ratu Iren memutuskan berdamai. Harun pun memenuhi permintaan tersebut dengan isyarat bahwa ratu akan memberikan akses seluas-luasnya pada kaum muslimin untuk berdagang di wilayah kekuasaannya. Di samping itu sahabat beriman, Iren pun bersedia membayar kompensasi kepada Harun bin Al-Mahdi sebesar 90.000 dinar setiap tahun kepada Abbasiyah. Perjanjian damai ini dilaksanakan selama 3 tahun dengan penyerahan tawanan. Jadi pada masa-masa itu sahabat beriman, perdagangan itu sangat penting. Sampai salah satu pemimpin Romawi yang bernama Ratu Iren berani mengeluarkan hartanya demi berlangsungnya perdamaian dan perekonomian perdagangan khususnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut sahabat yang beriman, dengan demikian ekspedisi militer yang dipimpin Harun bin Al-Mahdi bisa dikatakan merupakan penaklukan terbesar pada era pemerintahan Al-Mahdi. Dari hasil penaklukan ini, sahabat beriman, Harun berhasil membawa berton harta kekayaan, termasuk juga hewan buas terlatih, kuda-kuda yang jumlahnya mencapai 20.000 ekor, ribuan sapi dan kambing tekstil hingga segala jenis persenjataan.
Sahabat yang beriman, pada Ramadan 168 Hijriah, sebelum masa gencatan senjata berakhir, Kekaisaran Romawi melanggar perjanjian damai dan berkhianat. Oleh karena itu, dikirimlah sebuah brigadir yang dipimpin Ali bin Sulaiman bin Ali, wali kota Al-Jazirah dan wali kota Kinasrin, Yazid bin Bad al-Battal. Mereka berhasil memaksakan Kekaisaran Romawi kembali melaksanakan perjanjian gencatan senjata dan mendapatkan kemenangan serta ganimah yang melimpah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pada periode pemerintahan Al-Mahdi merupakan periode terbanyak terjadinya peperangan antara pasukan Muslim melawan Kekaisaran Romawi. Kedua belah pihak kadang dalam posisi bertahan dan tidak jarang dalam posisi menyerang. Kemenangan lebih banyak berpihak pada pasukan kekhalifahan Islam. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 20 yang berbunyi, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Quran surah At-Taubah ayat 20. Sahabat yang beriman, mengenai pembahasan peperangan Al-Mahdi atau perang yang akan terjadi ketika Al-Mahdi nanti muncul di masa akhir-akhir zaman. Apakah peperangan yang 168 Hijriah beberapa tahun-tahun yang lalu, ketika nanti Imam Mahdi muncul akan terjadi peperangan yang begitu dahsyat? Inilah yang akan kita hadapi nantinya. Semoga kita semua mendapatkan rahmat, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan tentang pertempuran Imam Mahdi melawan bangsa Romawi. Semoga apa yang saya bahas atau pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menyajikan penambahan ilmu, pembelajaran tentunya. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.